Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum SMP Bakti Nusantara 666, yang saya hormati rekan-rekan tenaga pendidik dan kependidikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas kasih sayangnya kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dirahmati olehnya. Salawat dan salam semoga tetap dicurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan sahabatnya, dan semoga sampai pada kita selaku umatnya. Baik Bapak dan Ibu, untuk mengefektifkan waktu, kita langsung menuju ke acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah kepada Bapak Anang MPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak, Ibu guru yang saya hormati dan Allah muliakan, para pimpinan di lingkungan SMP Bakti Nusantara yang juga sama-sama saya muliakan, dan juga saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan seperti ini yang mana ini dalam rangka tugas yaitu sebagai guru penggerak, yaitu Ibu Kokom Omalasari yang MPD. Mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan kegiatan beliau, aktivitas beliau yang saat ini adalah menjadi bagian dari tugas dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini bagaimana caranya kita membangun satu kebiasaan baik di lingkungan sekolah, terutama di lingkungan SMP Bakti Nusantara 66. Jadi memang harapan kami dengan adanya guru penggerak ini betul-betul mampu menggerakkan budaya positif, budaya baik yang ada di lingkungan SMP Bakti Nusantara, baik itu mulai daripada guru sebagai suri teladan yang mana nanti akan dicontoh oleh para peserta didik, oleh para siswa-siswi kita. Nah, kebiasaan baik ini yang ada di SMP Bakti Nusantara ini diantaranya, Bapak Ibu, ini adalah
pembiasaan yang sudah berjalan sebelum memulai dengan kehadiran calon guru penggerak SMP Bakti Nusantara. Mohon doanya mudah-mudahan ini menjadi nilai positif khususnya bagi lingkungan YPDI Bakti Nusantara Anak-anak. Jadi terkait dengan budaya positif yang tadi saya sampaikan sebetulnya masih banyak. Tapi paling penting budaya positif ini adalah sebagai guru kita mampu memberikan teladan yang terbaik kepada peserta didik kita, dari mulai kita kehadiran pada saat mengajar hingga kepulangan. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Bila bisa bilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu di ruang ini. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dan diberikan kesehatan. Dan perkenankan saya untuk menyampaikan materi. Mohon maaf, bukan maksud saya untuk menggurui, tapi di sini saya juga belajar dan berbagi ilmu. Mungkin saya akan langsung ke materi. Di sini saya akan melaksanakan diseminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Juga saya di sini CGP angkatan 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanah, memberi pupuk dan air, membasmi ular-ular atau jamur yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Kira-kira mungkin dari ibu sekalian ada yang bisa menyampaikan pendapat atau tanggapan dari menurut Ki Hajar Dewantara tersebut. Mungkin barangkali ulang. Dari filosofi ini mungkin ya Bu ya, menurut saya jadi Ki Hajar Dewantara di sini dari yang saya baca di tempat ini filosofinya mengajarkan untuk kita seorang guru. Jadi kita itu diibaratkan seorang petani gitu. Tugas kita itu bukan menuntut anak untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus, bukan, namun kita bisa menuntun anak sesuai dengan bakat alamiahnya. Kemudian kita bisa mengeksplorasi apa yang ada pada diri anak dengan cara, yaitu kalau ibaratkan petani menyingkirkan apa yang kurang dari mereka. Kalau tanaman, jadi kita harus bisa menyesuaikan, misalkan itu memperbaiki kondisi tanah. Berarti kita kalau dalam pembelajaran harus bisa menciptakan ruang lingkungan belajar yang berpihak pada anak. Kemudian memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air. Ya kita harus bisa mesti. Baik Ibu, kita lanjutkan. Yang selanjutnya pada saat selanjutnya yaitu tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Yang pertama ini adalah ketika siswa melakukan kesalahan, ini tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku anak saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Mungkin di antara kita yang lain pada melakukan. Nah ini kira-kira termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, ada yang konsekuensi, ada juga yang hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Ini kira-kira konsekuensi atau hukuman? Hukuman. Ada yang konsekuensi? Konsekuensi. Masing-masing punya pendapat ya, nanti kita lihat. Kemudian, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Konsekuensi, ada yang hukuman? Konsekuensi, hukuman.
menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Yang selanjutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Yang selanjutnya lagi, murid disuruh mengenakan sepatu seragam sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran perjalanan. Hukuman. Tapi kalau ini mungkin bermanfaat ya Bu ya, yang terakhir karena sama olahraga juga. Sehat ya Bu ya. Ya, kita lihat jadinya jawabannya. Nih, kita samakan jawaban yang disebutkan ibu tadi dengan yang ada di slide yang tadi. Kira-kira benar atau enggak? Nah, yang tadi disebutkan, ketika siswa melakukan kesalahan, tindakan guru yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu adalah sebuah hukuman. Kemudian, lari melalui lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah itu juga merupakan hukuman. Kemudian, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker, itu juga sebagai hukuman. Kemudian, menggantikan kertas tugas teman yang tercoret itu adalah konsekuensi. Yang berikutnya adalah teori 5 posisi kontrol. Sebelumnya kita lihat tayangan video berikut ini. Baik, berikut akan orang berikut tentang 5 posisi kontrol ini. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang didik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh gaya dosen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nathan yang melambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Baik Bapak Ibu sekalian, gimana gambaran tadi, gambaran tentang video tadi? Ya, lumayan ya, alhamdulillah sehingga ada gambaran itu menggambarkan bagaimana posisi kita, apakah kita sebagai pengontrol, apakah kita sebagai pemantau, apakah kita sebagai manajer. Mungkin yang lebih bagus itu yang mana yang dapat kita ambil posisi kita itu. Ya. Dari tayangan tadi itu tentang Aaron ya, itu yang mungkin yang lebih bagus itu adalah manajer, lebih ke posisi manajer. Nah, yang berikutnya
adalah ini contoh 5 posisi kontrol. Yang tadi sudah disebutkan ya. Ini motivasi, kemudian identitas gagal, kontrol dari luar, ada identitas berhasil atau sukses. Di sini kontrol dari luar, kemudian identitas berhasil, sukses atau kontrol dari. Kemudian di sini guru berbuat, ini sebagai penghukum membuat karakter bersama. Guru berbuat caranya adalah menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, dan membuat karakter bersama. Caranya adalah berbicara mengatakan seharusnya ibu kecewa, kemudian sebagai teman ini membuatkan alasan-alasan untuk menghibur. Yang berikutnya lagi adalah pemantau untuk menghitung dan mengukur. Kemudian lagi di sini itu manajer itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tentunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya adalah membuat positif ya, membuat anak lebih bisa menghargai dirinya sendiri. Kemudian lebih bertanggung jawab dan menghindari kesalahannya dan dapat kembali memperbaiki diri. Dan kemudian di sini guru berkata penghukum sebagai penghukum caranya adalah kalau kamu tidak melakukannya awas ya, rasakan. Dan kemudian ini membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu. Ibu lelah sekali, kemudian mengatakannya itu stres dan sebagainya. Kemudian sebagai teman, ini identitas sukses ya. Sebagai teman, ayolah demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ini tidak ibu pernah bantu. Kemudian sebagai pemantau apa peraturannya? Dan sebagai manajer apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya, kalau kita sebagai penghukum, hasilnya itu seanak itu memberontak, menyalahkan orang lain, berbohong dan sebagainya. Kemudian membuat orang bersalah, dia bisa dibunyikan. Kemudian baik, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin sebagai materi sudah selesai. Kita masuk kepada reflektif. Ya, di sini ada beberapa pertanyaan. Kemudian yang pertama adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi prinsip. Yang ketiga, peran umum seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti modul ini. Kemudian yang keempat, saya akan menjadi tamu yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Mungkin di sini Bapak akan menjadi guru seperti apakah nanti ke depannya saya untuk murid-murid saya agar murid saya bisa bahagia dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa berkata Bapak Ibu. Mungkin berulang. Baik, Ibu terima kasih telah izin saya untuk menyampaikan pendapat saya. Ini jawab pertanyaannya semua atau boleh cuma salah satu aja Ibu? Dari pertanyaan yang pertama, hal baru apa saya yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Alhamdulillah dari diseminasi budaya positif ini Bu, saya bisa mendapatkan materi yang begitu ini banget Bu, begitu bermanfaat banget buat saya ya Bu sebagai guru. Hal baru yang mengubah paradigma saya yang pertama tadi mengenai kita peran sebagai guru itu harus bisa menjadi aman ya Bu untuk muridnya, kemudian menerapkan keyakinan kelas ya Bu ya di kelas. Kemudian tadi kan kita tuh harus bisa memahami apa saja kebutuhan dasar manusia agar kita pun juga bisa selain kita mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan kita juga bisa memberikan atau memahami apa yang menjadi kebutuhan orang lain, terutama murid-murid kita. Kemudian tadi ada posisi kontrol segitiga restitusi ya Bu ya. Jadi kita tahu gitu, oh ternyata selama ini saya sama murid itu posisinya misalkan selalu menghukum anak gitu, padahal posisi yang terbaik itu adalah kita kalau bisa jadi manajer ya, jadi sebagai manajer gitu, yang paling yang lebih sesuai karena kita bisa menggali potensi anak, kemudian juga anak bisa menyadari kesalahan